nama aku Keisha. Sebelum kita mulai ke pembahasan hari ini, coba lihat deh di layar kalian. Kira-kira kalian ngerasa bentuk badan kalian tuh yang mana sih? Yang pertama, kedua, atau ketiga? Kalian tahu nggak kenapa aku suruh kalian buat milih? Yap, karena kita hari ini bakal bahas hubungan antara body image dengan angka kekurangan gizi pada remaja putri yang kita beri judul Peduli Tubuhmu, Cegah Kurang Gizi dan Insecure. Kalian di sini udah pada tahu belum apa itu body image? Kalau belum, yuk simak penjelasan dari temen aku. Halo teman-teman, kenalin aku Sylvia. Jadi di sini aku mau jelasin nih tentang body image. Untuk teman-teman yang belum tahu lebih mendalam, jangan lupa dengerin dengan seksama ya. Nah, jadi body image adalah cara seseorang memandang, menilai, merasakan, dan memperlakukan tubuhnya sendiri. Baik dari segi bentuk, ukuran, maupun penampilan fisik secara keseluruhan. Body image ini tidak hanya tentang apa yang kita lihat di cermin, tetapi juga meliputi seperti persepsi, bagaimana kita melihat tubuh kita, apa yang kita pikirkan tentang tubuh kita, perasaan atau emosional, puaskah atau tidak kita terhadap tubuh kita, perilaku seperti tindakan yang kita lakukan, misalnya diet, olahraga, atau menghindari makanan. Nah, baik, selanjutnya ada fakta nih. Teman-teman harus dengerin karena ini sangat menarik. Nah, berdasarkan data terkini dari penelitian kesehatan masyarakat di wilayah Denpasar dan sekitarnya, data 2024 sampai 2026, terdapat korelasi yang cukup kuat antara persepsi body image atau citra tubuh dengan risiko anemia pada remaja. Nah, berikut merupakan ringkasan mengenai angka prevalensi beserta data yang terkait. Nah, yang pertama nih, prevalensi anemia di Denpasar. Berdasarkan screening terbaru di beberapa sekolah di Denpasar, kasus umumnya prevalensi anemia pada remaja putri di kota Denpasar tercatat sekitar antara 22,5% hingga 49,5% loh teman-teman. Nah, adapun nih faktor kepatuhannya, sekitar 58,4% siswi di Denpasar memiliki kepatuhan yang rendah dalam mengonsumsi tablet penambah darah. Sangat-sangat tinggi ya teman-teman. Jadi jangan lupa ya, kalian harus tetap konsumsi TTD supaya nanti kalian tidak terkena anemia. Nah, hal ini seringkali nih dipengaruhi oleh keinginan untuk menjaga berat badan. Nah, selanjutnya ada fakta kedua nih tentang hubungan body image dengan anemia. Nah, yang pertama yaitu ada persepsi negatif, di mana remaja dengan body image negatif memiliki risiko 30,6 kali lebih tinggi terkena anemia dibandingkan mereka yang memiliki persepsi positif loh. Terus, ada nih yang kedua, gangguan makan. Sebanyak 87,8% remaja memiliki persepsi body image negatif cenderung mengalami gangguan makan seperti membatasi asupan makan secara ekstrim demi mencapai standar tubuh yang tertentu. Nah, yang terakhir ada status gizi. Body image berhubungan signifikan dengan status gizi. Remaja yang merasa dirinya gemuk meski status gizinya normal cenderung melakukan diet yang salah sehingga asupan zat besi atau Fe berkurang drastis. Halo semuanya, kenalin aku Putri. Di sini aku bakal jelasin penyebab dan dampaknya. Jadi, apa saja sih penyebab dan dampaknya? Penyebab langsung, yang pertama ada persepsi tubuh negatif. Dari 41,1% remaja putri di Denpasar sering merasakan gemuk padahal berat badannya normal-normal aja, sehingga memicu keinginan menurunkan berat badan secara drastis. Yang kedua, ada pembatasan asupan makan. Menghilangkan waktu makan, terutama sarapan dan makan malam, atau menghindari sumber karbohidrat dan protein. Yang ketiga, ada pengetahuan gizi rendah. Ketidaktahuan tentang fungsi zat gizi seperti zat besi dan protein dan akibat kekurangannya. Hanya 12,8% remaja putri Denpasar yang berpengetahuan baik tentang anemia. Yang keempat, ada paparan konten. Melihat secara langsung setiap hari konten tentang tubuh ideal dari Instagram, TikTok, maupun YouTube yang memicu ketidakpuasan tubuh. Adapun penyebab tidak langsung, yang pertama dari faktor keluarga. Jadi pendidikan ibu yang rendah sampai 1,9 kali lipat. Pendapatan keluarga juga cukup rendah. Yang kedua, ada standar kecantikan sosial, yang dimana normal lingkungan pergaulan yang mengagungkan tubuh kurus sebagai standar kecantikan. Yang ketiga, ada kurangnya edukasi kesehatan terintegrasi.
adanya materi gizi dan body image yang belum menjadi prioritas dalam kurikulum atau kegiatan ekstrakurikuler. Yang keempat, ada lemahnya optimalisasi program UKS. Program ini berfokus dalam memberikan edukasi tentang body image positif, bahaya diet ekstrim, dan pencegahan anemia. Dampak internal. Yang pertama, ada dampak fisik internal. Jadi, 45,9% remaja putri di Denpasar kadar hemoglobinnya rendah banget akibat kekurangan zat besi. Yang kedua, ada status gizi abnormal. Menjadi kurus atau underweight karena diet ketat atau justru obesitas karena pola makan yang sangat kacau. Yang ketiga, ada gangguan pertumbuhan. Hambatan growth spurt atau tinggi badan tidak optimal dan daya tahan tubuh menurun. Jadinya mudah sakit deh. Yang kedua, ada dampak psikologis internal. Yang pertama, ada rendahnya kepercayaan diri. Jadi, kontribusi cerita tubuh negatif terhadap rendahnya percaya diri mencapai 12,2%, teman-teman. Yang kedua, gangguan konsentrasi. Akibat anemia ini, otak kekurangan oksigen sehingga sulit fokus belajar. Yang ketiga, ada kecenderungan gangguan mental. Adanya kecemasan berlebih terhadap penampilan dan resiko depresi ringan. Adapun dampak eksternal. Yang pertama, prestasi akademik. Gangguan konsentrasi dan mudah lelah menyebabkan turunnya nilai ujian, sulit mengerjakan tugas, dan ketidakhadiran di sekolah. Yang kedua, ada interaksi sosial. Remaja putri menjadi menarik diri dari kegiatan kelompok, tidak berani tampil di depan kelas, atau menghindari acara sosial karena malu dengan bentuk tubuhnya. Yang ketiga, ada lingkungan keluarga. Meningkatnya konflik orang tua karena anak menolak makan, atau orang tua khawatir berlebihan, namun tidak tahu cara mengatasinya. Yang keempat, ada jangka panjang, yang dimana remaja putri yang mengalami anemia dan kurang gizi saat ini, jika kelak menjadi ibu nantinya, itu akan beresiko melahirkan bayi stunting, teman-teman. Jadi, apa sih tanda-tanda yang harus diwaspadai? Halo teman-teman, balik lagi sama aku Keisha. Jadi aku mau jelasin nih tanda-tanda apa aja yang perlu kalian waspadai. Yang pertama itu obsesi sama timbangan. Kalian jadi terlalu sering nimbang berat badan atau bercermin hanya untuk mencari kekurangan tubuh kalian. Yang kedua ada pola makan ekstrim. Kalian jadi sering lewatin jam makan, menghindari kelompok makanan tertentu seperti karbo atau lemak tanpa alasan medis yang jelas. Lalu yang ketiga perubahan fisik. Tubuhnya jadi terasa cepat lelah, sering pusing atau punya gejala anemia, rambut rontok, atau siklus menstruasi mulai tidak teratur. Lalu yang keempat, kalian jadi menarik diri. Kalian pasti menghindari makanan di tempat umum kayak di kantin atau di sekolah karena merasa minder atau takut berat badan kalian naik. Lalu yang terakhir ada efek media sosial. Kalian merasa sangat cemas atau sedih karena merasa nggak secantik orang lain yang ada di media sosial. Nah, buat kalian yang udah ngerasa nih punya tanda-tanda ini, nih dengerin ya apa pencegahan yang harus kalian lakuin. Jadi pencegahannya aku ajarin dengan peduli. P-nya itu pahami bahwa setiap bentuk tubuh itu unik dan berharga. E-nya edukasi diri tentang gizi seimbang bukan diet ketat. D-nya dukung teman dengan tidak melakukan body shaming. U. Utamakan kesehatan fisik dan mental di atas angka timbangan. L. Lakukan aktivitas fisik yang menyenangkan, bukan menghukum tubuh. Yang terakhir, I. Yaitu ignore atau abaikan standar kecantikan toksik di media sosial. Jadi kalian udah ngerti kan apa yang aku, Sylvia, dan Putri jelasin? Aku yakin deh kalian pasti hebat-hebat banget dan cepet nangkepnya. Kalau gitu, aku mau kasih kalian kuis buat ngetes seberapa paham kalian mengenai penjelasan yang udah kita jelasin. Question number 1. Question number 2. Question number 3. Question number 4. Question number 5. Yeay, siapa nih di sini yang benar semua? Kalian hebat deh, berarti kalian sudah menyimak dengan baik penjelasan dari kita bertiga. Buat kalian yang masih bingung, bisa diskusi di kolom komentar ya. Sampai ketemu lagi di Study with Sikap episode 2. Bye-bye!